Dalam beberapa bulan terakhir, dunia kembali menahan napas. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Serangan terhadap fasilitas strategis, balasan militer, hingga ancaman perang terbuka membuat kawasan Timur Tengah berada di titik paling rawan dalam satu dekade terakhir. Namun, yang paling dikhawatirkan bukan hanya perang, melainkan Selat Hormuz. Selat sempit ini adalah jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia. Ketika Iran mengancam menutupnya, dunia langsung terguncang. Harga minyak melonjak, pasar keuangan bergejolak, dan rantai pasok global terancam lumpuh. Jika skenario terburuk terjadi, dampaknya bukan hanya regional, tetapi global. Kenaikan harga energi akan mendorong inflasi di berbagai negara. Biaya produksi meningkat, harga pangan naik, dan daya beli masyarakat melemah. Bahkan beberapa analis memperingatkan potensi resesi hingga krisis ekonomi global jika konflik meluas. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak, Indonesia berada dalam posisi rentan. Lonjakan harga minyak akan menekan APBN melalui subsidi energi, memicu inflasi, dan melemahkan daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian ini, satu hal menjadi jelas. Perang bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal ekonomi, stabilitas, dan masa depan dunia. Di era globalisasi yang menjanjikan mobilitas dan peluang kerja lintas negara, terselip ancaman serius yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan, perdagangan organ manusia. Kasus yang melibatkan tenaga kerja Indonesia di Thailand dan Kamboja menjadi sorotan dunia. Di balik janji pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, sebagian pekerja migran justru terjerat dalam jaringan kejahatan transnasional yang mengeksploitasi tubuh manusia sebagai komoditas. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara yang sulit dilacak, memanfaatkan celah hukum, lemahnya pengawasan, serta kerentanan ekonomi para pekerja migran. Tanpa langkah konkret dan sinergi internasional, praktik ini akan terus berkembang dalam bayang-bayang, menjadikan manusia sebagai objek perdagangan yang tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja migran harus menjadi prioritas utama. Edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan ini. Dunia tidak boleh tinggal diam, karena ketika tubuh manusia diperdagangkan, yang dipertaruhkan bukan hanya satu nyawa, melainkan nilai kemanusiaan itu sendiri. Pelemahan nilai rupiah bukan sekedar angka, tetapi tanda adanya tekanan dalam perekonomian. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan ekonomi global, seperti kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Kondisi ini mendorong investor menarik dananya dari negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga nilai rupiah melemah terhadap dolar. Dampaknya langsung terasa, harga barang impor naik, biaya produksi meningkat, dan tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat pun ikut bertambah. Bahkan, pelaksanaan program pembangunan juga dapat terdampak karena meningkatnya kebutuhan anggaran. Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui efisiensi, kebijakan yang tepat, dan dukungan terhadap produk dalam negeri. Karena setiap perubahan global akan selalu berdampak, dan kesiapan kita dalam meresponnya menjadi kunci untuk tetap bertahan. Berdasarkan dari ketiga isu aktual global tersebut, kelompok kami memilih isu nomor 1, yaitu eskalasi perang Timur Tengah, konflik yang melibatkan negara Iran, Amerika Serikat, dan Israel sebagai isu paling mengancam dan berdampak global. Kita tahu, konflik di Timur Tengah bukanlah hal baru, namun eskalasi yang terjadi sejak 2023 membawa dimensi baru yang jauh lebih berbahaya. Mari kita telah faktor penyebab tersebut lebih dalam menggunakan teknik fishbone. Adapun penyebab eskalasi perang Timur Tengah ini, yang pertama adalah politik dan ideologi, militer dan senjata, ekonomi dan energi, agama dan sektarian, diplomasi yang gagal, dan disinformasi media.
semuanya bermuara ke satu akibat, perang yang mengancam stabilitas dunia. Kalau ini tidak segera diantisipasi, dampaknya berlapis. Secara global kita tahu harga minyak tembus $150 per barel. Inflasi meledak, rantai pasok dunia kacau. Secara regional, kita lihat jutaan pengungsi konflik meluas ke Lebanon dan Suriah. Namun secara nasional, Indonesia sangat rentan. Kita tahu rupiah melemah, harga BBM dan gas naik, APBN defisit, ekspor komoditas terimbas, dan PHK massal bisa terjadi. Secara lokal, daya beli masyarakat turun, anggaran daerah tertekan, dan program pembangunan terhambat. Namun ingat, Indonesia mengimpor 30% kebutuhan BBM-nya dan rupiah sangat sensitif terhadap gejolak geopolitik. Tindakan pencegahan sangatlah diperlukan. Lalu, apa peran kita sebagai ASN? Sebagai garda terdalam negeri, kita bukan hanya penonton. Pertama, kita harus menjadi agen edukasi publik, aktif meluruskan informasi, menangkal hoax tentang dampak konflik. Kedua, terapkan efisiensi anggaran di OPD masing-masing di tengah tekanan ekonomi. Ketiga, membangun koordinasi lintas sektor yang responsif antara Dinsos, Dinkes, Bapeda, dan instansi terkait. Keempat, lakukan pemantauan, pelaporan dini, memantau harga kebutuhan pokok, dan melaporkan gejala kepanikan publik. Kelima, mari kita dukung ketahanan lokal. Dan perdamaian bukan hanya urusan diplomat. Setiap ASN adalah bagian dari solusi. Terima kasih.